Jadi kalau logam golongan 2A, bilognya adalah plus 2. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Anda, Pak Mukhtar ya. Nanti bisa kita bahas lain waktu kalau ada kesempatan khusus tentang redox. Kembali ke tema tentang larutan, tadi Anda terhenti ketika menjelaskan ada zat yang terlarut dengan pelarutnya, kemudian apa lagi Pak? Nah, ketika kita berbicara tentang pelarut dan zat terlarut, itu ada zat pelarut itu terlarut itu pengaruhnya pada kelarutan dan sifat koligatif kelarutan. Itu yang nanti akan dihitung ya, seringkali jadi bahan soal ya, sifat koligatif dan angka kelarutan, kapan jenuhnya juga. Tapi kita harus jeda sebentar Pak, nanti kita lanjutkan lagi penjelasan kita. Tetaplah bersama dengan Televisi Edukasi, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan Televisi Edukasi. Kami sedang membahas modul untuk menjelaskan materi kimia bagi guru-guru kimia madrasah aliyah, dan kita sudah membahas beberapa modul di antaranya. Terakhir sebelum jeda kita sedang bahas tentang larutan bersama narasumber kita hari ini Pak Umar. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa setelah belajar tentang pelarut dan zat terlarut, pelarut bukan cuma air ya Pak ya? Bukan cuma air, ada zat-zat bensin, lain yang bisa digunakan sebagai pelarut begitu ya. Ada juga tentang kelarutan, hasil kali kelarutan dan masalah asam basa begitu ya. Ada yang perlu dijabarkan lebih rinci terkait tentang kelarutan? Kalau kita bicara tentang larutan, maka salah satu sifat-sifat larutan itu bisa kita kategorikan dengan larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Nah, sering kita pakai ada indikator, ya, suatu zat penunjuk kapan itu larutan bisa dikatakan asam, kapan dikatakan basa, dan kapan garam. Indikator yang paling populer yang sering kita pakai di madrasah adalah indikator lakmus. Lakmus merah itu akan menunjukkan asam, warnanya tetap merah. Yep. Tapi ketika ada larutan basa, dia warna merah itu berubah menjadi biru. Kemudian juga begitu juga lakmus biru. Nah, saat larutan asam, dia akan berubah menjadi merah, biru, dan sedangkan yang biru tetap biru. Jadi biru, oke. Nah, Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah terpencil, kita bisa menggunakan indikator alam. Kalau seandainya indikator itu tidak kita pakai atau jadi tidak ada lakmus yang tersedia di alam bebas begitu? Ada Mas, jadi betul. Menggunakan apa itu Pak? Itu biasanya kita sering menggunakan ekstrak kunyit, ekstrak kembang sepatu, ya, ekstrak kol ungu. Tapi kan bentuknya berupa bubuk Pak? Atau bagaimana Pak? Justru keterampilan itulah yang kita harus dapatkan gitu. Bagaimana itu kunyit bisa digunakan sebagai ganti lakmus? Manakala lakmus merah dan lakmus biru itu di tempat-tempat Bapak itu tidak ada, kita jangan kehabisan akal gitu kan. Jadi kita membuat suatu zat indikator yang sumbernya dari alam itu sendiri. Jadi kita menggunakan lingkungan hidup kita sebagai sumber belajar gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin membuat indikator kunyit, kita cukup dengan menggerus kunyit ya sampai lumat, kemudian dilarutkan pada alkohol. Akan berubah jadi apa dia? Nah, itu nanti kalau pada asam, warna kunyitnya akan jadi merah. Larutan alkohol kunyit ini? Iya, jadi kalau kita ada itu larutan asam, kita tambahkan kunyit, itu akan jadi warna merah. Bisa dites untuk basa juga tidak? Atau harus pakai reagen lain? Enggak, cukup dengan kunyitnya juga bisa. Oh, ini menggunakan kunyit sebagai ganti lakmus ini dari Pak Umar atau ada di modul jarak jauh Pak? Oh, di modul belum ada. Belum ada ya? Di modul belum ada. Oke, nanti kalau kita kembangkan saja, jika kan sering saya dapat pertanyaan dari teman-teman daerah, ini saya kesulitan menguji larutan asam dan basa. Ya. Itu jangan terpaku pada lakmus atau indikator yang lain. Okay. Alam pun menyediakan. Tapi ini kan baru sebatas mengetahui ada ada sifat asam atau sifat basa dalam satu zat ya. Sedangkan ada kemungkinan juga perlu lebih rinci lagi. Kita mau tahu kadar pH-nya begitu. Iya. Biasanya kalau kita ingin tahu kadar pH suatu larutan, itu biasanya kita mengkalibrasi dengan pH yang sudah ditentukan. Misalnya pH Buper itu ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pertanyaan menarik sesungguhnya. Itu sampai 12. Nanti pH-pH yang standar tadi, nah itu kita tetesi dengan kunyit. Oh begitu ya? Iya. Jadi pada pH 1 kunyit warnanya apa, pada pH 2 warna kunyit apa, warna ketiga itu pH. Nanti kalau kita menemukan suatu zat, nah kita uji dengan kunyit, nanti kita bandingkan saja dengan indikator yang standar tadi. Saya kira Bapak mau menyuruh saya menggunakan pH meter tadi, ternyata masih pakai kunyit begitu ya? Itu lebih modern, pH meter itu udah modern. Oke, berarti ini menggunakan kunyit meter. Ya, kunyit meter. Kalau misalnya terkait asam lemah, basa lemah yang sifatnya tidak terlalu kentara bagaimana Pak? Berfungsikah kunyit ini juga?
Nah itu saya belum melihat ke arah sana, Mas. Itu pertanyaan yang menarik memang, tapi pada dasarnya ini kan bersifat kualitatif saja. Ya. Kualitatif Asal tahu dulu ya. Asal tahu aja dulu lah itu asam atau basa begitu. Jadi Tapi kalau misalnya dia garam bagaimana Pak? Sudah netral begitu? Kalau di garam itu netral, tidak berubah, tidak menunjukkan warna apa-apa. Jadi warna kunyitnya yang kuning itu. Oke, begitu. Masih tentang muatan larutan asam basa, sedikit lagi saja, apa yang kira-kira akan jadi batu sandungan yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan guru ketika mau menjelaskan konsep ini kepada siswa? Nah, di situ biasanya yang menjadi batu sandungan Bapak Ibu ketika kita mengajar tentang larutan itu adalah mengukur pH, menentukan pH derajat keasaman. Sebab itu berkaitan dengan atau di satuan hitung. Pada konsep larutan itu ada satuan hitung yang sering kita pakai, molaritas, normalitas. Ya. Kalau satuan hitungnya itu betul, nah biasanya menghitung pH ke sana itu nggak jadi masalah. Jadi misalnya ketika kita menambahkan 40 gram itu, ya 40 gram NaOH ke sana itu, berapa itu molaritasnya? Nah itu nanti bisa kita hitung berapa pH dari NaOH itu tersebut. Oke, dari larutan ada lagi yang ingin diterangkan barangkali, Pak Umar? Mungkin sifat koligatif larutan, Mas. Ya, apa saja itu? Pada sifat koligatif larutan kita tadi sudah mengintrodusir bahwa karena ada besaran-besaran fisik yang dibahas dalam kimia, maka itu adalah titik didih, ya, kenaikan titik didih, kenaikan titik beku, penurunan titik beku. Di negara yang maju misalnya, kenapa bensin itu ditambahkan zat aditif? Karena pada musim gugur bensin suka membeku. Ya. Nah, pada penerapannya di lapangan, kita tidak bisa menggunakan konsep penurunan titik beku dalam pembuatan es misalnya. Es krim, itu es goyang misalnya. Jadi, es kita campurkan dengan garam dapur, sehingga titik bekunya bisa di bawah 0. Sehingga kita bisa membuat es gitu kan. Kalau sama dengan es batunya kan tidak ada penurunan titik beku, ya gimana bisa terbentuk es gitu. Oke, ya itu tadi soal larutan ya Pak ya. Ada lagi yang mau dijelaskan atau mau beranjak ke modul yang lain? Nah, ini mungkin kita lanjut ke modul berikutnya, Mas. Modul berikutnya kan tadi kita sudah mengorganisasi modul yang 9 itu menjadi 3 kan. Ya. Kimia anorganik, kimia fisik, dan sekarang kimia organik. Pada kimia organik ini kembali berperan tadi konfigurasi elektron. Ya. Jadi esensial sekali kan konfigurasi elektron pada yang struktur atom itu terbawa pada modul-modul yang selanjutnya. Nah, itu pengaruh konfigurasi elektron dilihat pada kekhasan atom karbon. Saking demikian khasnya atom karbon sehingga dia bisa mengikat atom karbon yang lain. Ya.